族王になる男だ。 Halo guys, selamat datang di channel animku. Kali ini kita akan membahas One Piece episode 1085. Tirai terakhir, Sumpah Luffy dan Momonosuke. Tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kedepannya channel ini lebih berkembang lagi. Mungkin ini akan menjadi akhir dari Four Emperor Saga, karena Kaido telah dikalahkan oleh Luffy dan merdekanya negeri Wano dari penjajahan. Di episode sebelumnya, setelah merayakan kemerdekaan negeri Wano, semua para bajak laut akan berencana pergi meninggalkan Pulau Wano. Kemudian, mereka bertiga berunding akan kemana tujuan mereka setelah ini, dan sepakat aliansi mereka akan berakhir setelah meninggalkan Pulau Wano. Kemudian, mereka semua telah dikagetkan dengan poster baru anggota Cross Guard. Dua mantan Shichibukai, Crocodile dan Dragon Mihawk bergabung dengan salah satu anggota Yonko, yaitu Buggy. Ya, meskipun Luffy dan Zoro tidak percaya sih akan hal itu. Di hutan menuju pelabuhan Togake, Momo yang menggendong Kin dan Yamato dengan wujud naganya. Mereka mengejar Luffy dan lainnya yang akan pergi meninggalkan pulau. Tapi anehnya, wujud naga Momo tidak terbang, melainkan berlari. Apa dia lupa ya cara terbang? Hahaha. Momo terkejut karena Yamato tidak jadi ikut berlayar dengan kelompok Mugiwara. Karena mereka tahu kalau Yamato ingin sekali keluar pulau untuk mengikuti jejak Kosugi Oden. Kemudian, Yamato telah memutuskan untuk mengatakan pada Luffy kalau dia tidak ikut berlayar karena ia akan mengikuti jejak Oden dan akan memulai petualangannya dari menjelajahi seluruh negeri Wano terlebih dahulu. Momonosuke menjadi marah karena kru topi jerami tidak berpamitan kepada mereka kalau ingin berencana meninggalkan pulau. Momo pun teringat kenangan masa lalu dengan Luffy. Kalau mereka dulu sering bertengkar, dan mereka telah berhasil melewati masalah yang ada. Dengan bertemunya Luffy, Momo jadi termotivasi untuk menjadi kuat karena ia bercita-cita ingin jadi shogun di negeri Wano. Sampai ia bekerja sama untuk mengalahkan Kaido. Kinemon dan Momonosuke marah karena sikap Luffy pada mereka dan ingin memberi pelajaran kepada Luffy. Kinemon berencana untuk menghabisi Luffy karena telah menyakiti perasaan shogun negeri Wano. Yamato pun kaget dengan perkataan mereka yang akan menghabisi Luffy. Dia merasa kalau amarah mereka terlalu berlebihan. Di pelabuhan Togake, saat bajak laut Hati, bajak laut Mugiwara, dan Kid bersiap untuk berangkat, tiba-tiba mereka melihat Momo datang dengan amarahnya dan langsung menerjang Luffy. Kinemon berkata pada Luffy karena telah membuat shogun menjadi kesal. Kemudian Luffy berkata kalau itu tidak menjadi masalah karena pada akhirnya mereka bisa bertemu kembali. Momo pun kemudian menangis sambil berkata kalau dia ingin tetap bersama agar tidak merasa kesepian dan tidak ingin berpisah. Momo merasa takut dengan apa yang akan terjadi ke depannya kalau tanpa mereka. Dia juga berterima kasih karena telah membalaskan dendam ayah dan ibunya. Luffy kemudian melempar bendera bajak laut kepada Momo. Luffy berkata kalau dia telah menunggu kedatangan Momo karena ingin menyerahkan bendera itu. Meskipun sudah besar, Luffy tahu tentang sikap Momo yang seperti anak-anak takut dan cengeng. Meski begitu, Momo sudah seperti adik sendiri bagi Luffy. Luffy menyuruh Momo untuk melihat bendera itu kalau mengalami kesulitan dan agar ingat petualangannya di laut. Luffy juga menyuruh Momo untuk kibarkan bendera itu di negeri Wano. Kalau nanti ada orang jahat yang muncul, agar mereka tahu kalau seluruh negeri Wano adalah anggota bajak laut topi jerami. Kemudian Luffy dengan tegasnya berkata kepada Momo,
Tunjukkanlah pada mereka bahwa mengganggu anggota topi jerami sama artinya dengan menentang kami. Momo sambil menangis dan bertanya, apakah dia dianggap menjadi anggota resmi? Luffy kemudian membenarkan hal itu, dan juga menambahkan kalau Kinemon, Yamato, dan Momo akan menjadi bajak laut, Luffy akan siap menjemput mereka kapan saja. Mereka pun sangat senang mendengar ucapan itu. Tak lama kemudian, akhirnya kapal Sanigo pun berlayar. Akhirnya, mereka berpisah, dan Momo berkata pada Kinemon, kalau suatu hari nanti, ia pasti akan melampaui ayahnya. Dan Kinemon dengan senang akan menanti hal itu. Ketika sudah berlayar, kemudian Nami mengatakan bahwa kita harus menuju pelabuhan resmi di Hakumai, karena di sanalah ada lift yang bisa menurunkan kapal mereka. Chopper dan Brook pun merasa lega karena mendengar ucapan itu. Karena dulunya waktu datang ke negeri Wano, mereka menaiki air terjun yang sangat ekstrim dan membuatnya menjadi trauma. Kemudian Kid langsung mengejek mereka karena pergi ke pelabuhan supaya jalannya tidak berisiko. Cocok sekali untuk level bawahan seperti kalian, ucap Kid sambil tertawa. Mendengar hal itu, Luffy dan Law pun merasa sangat kesal. Kemudian, mereka tidak jadi ke pelabuhan, dan mereka akan berlomba menuruni air terjun. Luffy pun langsung merebut kemudi kapal dari Jinbe, dan mereka pun akhirnya terjun dari sana. Sementara itu, di ibu kota Wano, seseorang menceritakan kepada rakyat di sana tentang para bajak laut yang dibawa oleh Momonosuke dan Kinemon telah berhasil mengalahkan Kaido, sang Raja Naga, serta Yokai Oiran, raksasa Big Mom. Orang itu juga mengatakan kalau Orochi yang disangka telah tewas di lahap api ternyata masih hidup berkat dendam yang mendalam dan menyerang Putri Hiyori. Akhirnya, pengikut Oden nomor 2 yaitu Denjiro berhasil membelah tubuh Orochi menjadi 2 bagian. Kepalanya jatuh ke tanah dan dilahap api. Kurozumi Orochi pun menemui air hayatnya. Kemudian, Onigashima dan Kaido, sang Raja Naga, jatuh dengan suara menggelegar bagai halilintar. Dan pada akhirnya, awan gelap yang menutupi negeri Wano selama 20 tahun pun perlahan sirna. Namun, tiba-tiba, di akhir kesempatan terakhir hidupnya, Orochi muncul dengan diselimuti api dan menatap Putri Hiyori lalu mengatakan, dendam klan Kurozumi akan terus menghantui negeri ini untuk selamanya. Namun, sang putri tak gentar mendengar ucapan itu. Lalu ia menghampirinya dan Denjiro mencegahnya karena sangat berbahaya. Meski begitu, Putri Hiyori tetap melakukannya sambil memegang kipas dengan simbol klan Kozuki. Dengan tekad yang selama ini ia rasakan, lalu Putri mengatakan kepada Orochi, "Terbakarlah menjadi abu, Kurozumi." Semua penonton pun langsung bersorak gembira. Toko dan Hiyori sedang memainkan samisen sebagai penutup cerita itu. Dan terlihat para samurai dan shogun duduk bersama menyambut kemenangan mereka atas negeri Wano. Inilah kisah kepulangan para samurai yang namanya akan dikenang sepanjang masa. Shogun pun akan menaruh Jolly Roger, topi jerami di wilayahnya. Semoga suatu hari nanti kita bisa bertemu kembali. Itulah akhir dari cerita Four Emperor Saga, sekaligus menjadi akhir dari Wano Arc. Gimana menurut nakama? Berpisahnya dengan Pulau Wano yang penuh kenangan dan sejarah besar, akhirnya sudah berakhir, bukan? Jadi sedih teringat perjuangan para samurai demi kemerdekaan negaranya. Peristiwa penting dan kenangan apa yang nakama rindukan? Komen di bawah ya. Oke, kita akan lanjutkan petualangan kru topi jerami selanjutnya di next video. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.